Kembali di kabar khusus pelantikan kepala daerah serentak pemirsa, kita sudah bersama dengan narasumber di Studio TV One, ada Ibu Siti Zuhro selaku peneliti utama dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN ya Bu ya. Ibu, ini pendapatnya dulu deh Bu, ini kan momen yang bersejarah karena untuk pertama kalinya dilantik langsung oleh Presiden Prabowo di istana seluruh kepala daerah se-Indonesia ya, kecuali yang sudah dilantik yaitu Aceh begitu. Nah, pendapatnya dari Bu Siti Zuhro sendiri seperti apa? Iya, ini seperti yang disebutkan memang pertama kali dan luar biasa ya, karena yang lalu-lalu sejak era reformasi tidak pernah terjadi pelantikan yang serentak seperti ini. Jadi pilkada serentak langsung yang dilaksanakan 2024 ya, November 2024 yang lalu itu di 545 daerah, sekarang yang akan dilantik kecuali yang masih bermasalah tidak kan, ada 490-an tadi ya. Itu menunjukkan satu acara yang sangat luar biasa. Tidak dibedakan antara gubernur, pelantikan untuk gubernur, bupati maupun wali kota. Dan biasanya gitu ya, itu ada perbedaan. Jadi gubernur memang dilantik oleh katakan pemerintah nasional melalui Kemendagri kan itu. Sementara bupati wali kota itu melalui gubernur. Karena yang melakukan koordinasi pembinaan pengawasan menurut undang-undang Pemda ya, pemerintah daerah itu memang adalah provinsi untuk kabupaten kota. Lah sekarang semuanya gubernur, bupati, wali kota ya langsung itu diserentakkan ke pusat. Apa ini maknanya gitu ya? Apakah ini untuk sekaligus ya menyamakan, tidak sekedar saling memperkenalkan antar mereka gitu, tapi juga menyamakan persepsi gitu ya, misi, visi gitu antara pemerintah nasional dengan program misi programnya itu dengan yang di daerah, sehingga tidak ada silang sengkarut. Apakah seperti itu? Tapi jangan lupa gitu ya, kalau kemarin memang pelantikan para pembantu presiden ya waktu itu baik dibawa ke Hambalang terus ke Magelang gitu, itu lain karena memang menteri tidak dipilih langsung. Saat ini gubernur dipilih langsung, bupati wali kota dipilih langsung. Nah secara tingkatan pemerintahan ini pola relasi yang sering dikatakan tidak, mungkin kurang serasi, kurang harmonis gitu ya. Mungkin apakah motivasinya dalam konteks itu untuk menyamakan persepsi sehingga langkah Indonesia dalam membangun itu sama antara pemerintah di nasional, pusat maupun provinsi, kabupaten dan kota. Lah ini dalam konteks menyongsong Indonesia Emas mungkin sangat diperlukan sehingga tidak ada visi misi gitu ya. Seperti kalau ke menteri kan, para pembantu presiden visi misinya adalah visi misinya presiden. Jadi menjalankan tentu programnya presiden. Lah apakah itu akan diturunkan ke provinsi, kabupaten dan kota? Padahal ketika mereka menyampaikan gitu ya visi misinya programnya itu di masing-masing provinsi, kabupaten, kota itu pastinya tidak sama gitu, tidak sama persis gitu ya. Lah apakah itu nanti akan katakan muatan lokalitas ya, isu-isu kedaerahan itu jangan-jangan nanti tergerus ini kalau semuanya ya, karena memang harus balance antara kedaerahan dan keindonesiaan. Tapi karena ini adalah berkaitan dengan otonomi daerah gitu ya, pilkada langsung tadi itu mau tidak mau memang ada karakteristik kekhasan ya yang ingin saya sampaikan di situ adalah yang tidak bisa dinafikan oleh daerah-daerah. Nah, mungkin tidak bisa dengan politik penyeragaman seperti itu karena memang daerah-daerah dari Sabang sampai Merauke ini memiliki karakteristik dan kekhasan masing-masing yang perlu juga gitu ya dipertahankan oleh mereka sendiri dan tentu itu juga diketahui oleh pemerintah nasional. Jadi tentunya tidak hanya visi program pembangunan, tapi visi politik ya dari masing-masing daerah dalam hal ini tentu gitu harus inline seolah-olah dengan pemerintah nasional. Nah ini juga jangan sampai menimbulkan satu resistensi dari daerah ya,
karena diajak sama persis gitu. Lepas dari itu mungkin background partai politiknya, koalisi yang mendukung tadinya, tapi kebutuhan daerah masing-masing itu akan variatif, beragam. Lah ini juga harus diketahui sehingga kebutuhan yang mungkin tidak sama persis antara Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan gitu ya, Sulawesi, Papua, Ambon dan seterusnya. Lah itu semua itu yang perlu juga diperhatikan dalam konteks karena ketika pilkadanya langsung berarti karakteristik kekhasan daerah itu sangat diperhitungkan di situ. Oke, tetap harus membawa kekhasan dari daerah masing-masing begitu ya. Itu menurut Ibu Siti Zuhro. Nah pemirsa, kita akan tanyakan juga nih bagaimana pendapatnya dari Ustadz Das'at Latif. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, ini para... Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, para pemimpin pilihan rakyat ini ya, tadi Ibu Siti menyebutnya seperti itu, dilantik serentak langsung oleh Presiden yang juga dipilih oleh rakyat. Nah Ustadz melihatnya seperti apa Ustadz Das'at? Ya pertama kita mengucapkan selamat kepada kepala daerah yang terpilih. Dari sekian banyak yang ikut pilkada, alhamdulillah menang. Kemudian yang kedua, setelah pelantikan ini, saya pesankan khusus antara bupati, wali kota, gubernur dengan wakilnya harus tetap kompak. Saya melihat dalam perjalanan dakwah saya dari Sabang sampai Merauke, kadangkala bupati dengan wakilnya, begitu juga gubernur wali kota, itu terlalu cepat berselisih karena pengaruh tim sukses. Ya, saya tanya mana Pak Wakil ndak hadir, bisik-bisik kenapa? Sudah ndak cocok dengan bupatinya. Gara-gara biasanya adalah tim sukses. Ya, ini seperti tim sukses ini mengatakan, Pak, mereka kok sudah dapat proyek, kami belum. Ini biasa yang menggesek-gesek. Maka saya berharap kepada bupati yang terpilih ini tetap pelihara keakuran dengan wakilnya. Harus masing-masing tahu tupoksinya. Ya namanya wakil jangan mau bertindak sebagai bupati, dan bupati harus tahu juga bahwa dia bisa menang karena ada wakil yang ikut membantunya. Kemudian kedua, sebagai umat beragama tentu harus dilaksanakan adalah amanah. Amanah dalam hal ini sangat gampang diukur. Apa itu? Melaksanakan apa yang telah dijanjikan pada saat kampanye. Kalau dia tidak melaksanakan janji-janji kampanyenya, dalam bahasa agama itu yang disebut munafik. Dan Al-Quran, kalau dia masih percaya Quran ya, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu tempatnya setelah neraka, paling bawahnya neraka. Itu Quran mengatakan. Nah pada saat dilantik ini, saya melihat kan kalau dilantik Quran ada di atasnya. Maka jadikan Quran sebagai pedoman kalau dia seorang Islam. Jadikan Injil sebagai pedoman jalan lurusnya bagi kalau dia Nasrani. Nah, secara umum amanah yang harus dilakukan adalah kembali kepada konstitusi. Saya masih menghafal itu Undang-Undang Dasar 1945, pembukaan. Ada di situ tema utamanya, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum. Ini yang perlu dicatat, kesejahteraan umum, bukan kesejahteraan partai, kesejahteraan tim sukses, kesejahteraan oligarki, adalah kesejahteraan umum. Setelah kepala daerah terpilih, maka tidak ada lagi perbedaan partai pengusung dengan bukan, rakyat yang memilihnya atau tidak, tapi orientasi utamanya adalah mewujudkan kesejahteraan umum. Setelah itu, adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya belajar sejarah peradaban manusia, di mana-mana apabila ingin melakukan perubahan peradaban, maka yang pertama harus dilakukan adalah melakukan pencerdasan. Al-Quran juga ketika pertama kali diturunkan untuk merubah peradaban masyarakat jahiliyah, yang sampai sekarang tidak ada orang yang mau disebut jahiliyah, itu adalah dengan melakukan kecerdasan. Ayat pertama yang diturunkan, Mbak, bukan perintah puasa, bukan perintah sholat, tapi yang pertama diperintah Iqra, baca. Ini berarti dimanapun daerah Anda dilantik, ya, dimanapun Anda sebagai kepala daerah, maka usahakan setelah mewujudkan kesejahteraan, bagaimana tim kerja itu diajak ngomong mencerdaskan kehidupan bangsa.
terutama saudara-saudara kita di Papua. Sedih sekali kalau kita melihat ketertinggalan dari bidang pendidikan, daerah-daerah Indonesia Timur lainnya, yang sangat miris kita melihat fasilitas pendidikan. Maka bagi saya, pendidikan gratis itu harus sejalan dengan, maksud saya, makan gratis itu harus pula sejalan dengan pendidikan gratis. Karena kalau dia tidak punya pendidikan, tidak bisa sekolah, dia tidak bakal dapat makan gratis. Bagaimana kita menyongsong Indonesia emas kalau sumber daya manusia kita tidak memenuhi syarat untuk melakukan perubahan. Maka kepala daerah yang dilantik ini kalau bisa berpesan dua hal, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kepala Dinas Pendidikan harus dipanggil oleh kepala daerahnya, saya mau mencari semua sumber daya manusia mulai dari SD sampai tingkat SMA, cari mereka yang berkualitas, mereka yang cerdas, kita berikan beasiswa sampai kemana saja. Dan setelah itu kasih nota kesepakatan, perjanjian. Setelah sekolah, kuliah, ke luar negeri pun bisa, tapi bukan istilah kabur ya, tapi menuntut ilmu, hijrah, menuntut ilmu, lalu balik ke negaranya, balik ke kampungnya untuk mewujudkan kesejahteraan umum ini. Nah, bagi pemimpin, kalau dia motivasinya, ya, kalau motivasinya adalah ladang amal, bahasa Qur'annya pastabikul khairat, berlomba-lomba mengambil kebaikan, saya yakin lelah, letih, lesu, capek, uang yang habis tidak akan menjadi masalah baginya. Kenapa? Karena dia ingin mencari ridha Allah. Tapi kalau dia ikut pilkada hanya karena popularitas, mengejar kekuasaan dunia, mencari kekayaan, maka pasti akan kehinaan ujungnya, bahkan bisa jadi berujung dengan penjara. Nauzubillah min dzalik. Saya selalu katakan ketika dalam mimbar kepada kepala daerah, rugi duit habis ratusan miliar kalau tidak dijadikan untuk kemaslahatan umat. Bukankah mewujudkan kemaslahatan umat itu jihad? Jadi kalau Bapak habis duit ratusan miliar lalu berujung pada kehinaan, malu keluarga karena ditangkap, itulah kebodohan yang nyata. Nah, itu gunanya ada dakwah, ada acara seperti ini ya di TV One supaya apa? Awal untuk melangkah kepala daerah ada inisiatif untuk melakukan perbaikan. Yang ketiga, pesan saya, apapun agama kepala daerah mesti ada staf ahli bidang religi. Saya ini lahir dan besar di masa Orde Baru. Saya melihat zaman dulu itu di DPR, setiap DPR itu apakah itu tingkat 1, 2 sampai pusat, selalu ada ulama di dalamnya. Mereka tidak diundi, ulama-ulama kita ini tidak diundi, tapi ditunjuk secara langsung yang disebut perwakilan, praksi perwakilan dan utusan. Jadi ketika mereka rapat, masih ada ulama yang mengikatkannya. Ketika mereka ada reses, ada perjalanan, ada ulama yang diseganinya sehingga bisa menjadi dalam arti menjadi tanda pengingat, rambu pengingat untuk selalu taat kepada agama. Tentu sangat keliru kepala daerah kalau diberikan staf ahli tapi tidak ada staf bidang religi. Karena tidak boleh dianggap remeh nih religi. Kita sudah sepakat ada Pancasila. Pancasila itu dari 5 sila. Yang pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Maka harus selalu berdasar pada keagamaan kita, apapun agamanya. Wallahu a'lam bishawab. Betul sekali Ustadz Dasat Latif. Nanti kita masih akan tanya-tanya ya Ustadz, berbincang bersama dengan Ustadz Dasat Latif dan juga Ibu Siti Zuhro pemirsa. Namun kita harus jeda terlebih dahulu, kabar khusus akan kembali.